Halo brother-brotherku semuanya, selamat datang kembali ya di channel ini, channel Golden Edge Beta. Buat brother-brother sekalian yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe, thank you buat dukungan kalian semuanya, kalian luar biasa. Buat brother-brother sekalian yang baru pertama kali nonton video ini, tolong di subscribe, karena satu subscribe kalian udah sangat membantu kemajuan channel ini untuk semakin berkembang. Terima kasih ya buat brother-brother sekalian. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan nih bagaimana cara menentaskan artemia atau memasak artemia. Karena yang kita tahu ya, artemia itu kita mesti diamkan selama 1 kali 24 jam. Nah, buat bahan-bahan apa dan caranya seperti apa, kita langsung aja ke TKP, oke? Nah, oke, brother-brother semuanya udah di TKP nih. Jadi yang kita butuhin yang pertama adalah mesin aerator. Belinya di mana? Di toko akuarium ada. Jangan cari di toko bangunan, nggak bakal ada ya. Jadi cari di toko akuarium. Ini aerator. Mau yang 1 lubang atau 2 lubang nggak apa-apa, bebas. Yang kedua, kita siapin nih. Jadi yang di bawah ini bekas botol air mineral, yang atas juga bekas botol air mineral. Cuman yang di bawah ini cuman sebagai wadah biar dia nggak jatuh aja. Nah, di bagian atasnya sini tutupnya ini udah saya modifikasi, saya bolongin, saya berikan selang aerator. Selang aerator beri mana? Ada di toko akuarium juga. Nah, jadi seperti ini ya, brother-brother sekalian. Habis itu yang ininya saya lakban. Nanti saya jelaskan fungsi lakban ini apa ya. Yang keempat kita butuh nih garam ikan. Nih wajib banget nih kalau mau netasin artemia, penting, wajib. Yang kelima, butuh artemianya sendiri. Nih, jadi burayak saya kan memang nggak terlalu banyak ya. Jadi saya cuma belinya yang 30 gram gini aja. Nah, 30 gram ini pun bisa saya pakai lama nih. Nah, jadi 30 gram ini kalau nggak salah saya beli di harga 70.000 lebih. Atau berapa ya? Saya lupa juga, antara segitulah, 70 ribuan lebih lah. Ya, jadi seperti itu brother. Jadi alat-alat itu aja yang kita butuhkan, sama sendok nih, jangan lupa. Sendok, pinjem dulu aja sama nyokap atau nggak sama istri-istrinya nih, sendok dipakai dulu ya buat netasin artemia. Jadi langkah selanjutnya ngapain? Pertama, kita colokin dulu nih selang aerator ke mesin aeratornya ya. Kalau bisa yang kenceng, di setting yang kenceng, jangan dikurang-kurangin anginnya. Semakin kenceng semakin bagus ya kalau buat netasin artemia. Habis itu, aduh jatuh. Habis itu airnya kita tuang. Nah, fungsinya tambel, kok tambel ban sih? Fungsinya lakban ini untuk mengatur ketinggian air. Jadi udah saya tandain nih. Sampai disinilah batas air yang biasa saya gunakan untuk menetaskan artemia. Jadi kita tuang langsung aja ya. Oke, cukup. Sampai sebatas itu aja airnya. Habis itu kita ambil artemianya. Salah. Kita tuangkan garam dulu. Nggak ada garam nggak bakal bisa netas itu artemia. Jadi ini takarannya nih, air sebanyak ini sampai ke atas ini, dari bawah sampai atas ini, aku cuma pakai nih garam ikannya nih, 1 sendok makan tapi menggunung ya, 1 sendok makan tapi menggunung. Nah, kita tunggu dia larut dulu nih brother-brother sekalian. Jadi artemia ini penting banget nih buat brother-brother sekalian yang sedang breeding, karena artemia ini kecil, dia sejenis udang-udangan laut. Nah, karena itu kita butuh air asin untuk menetaskannya, dan dia lebih mudah deh dimakan sama burayak yang baru umurnya 4 hari, 5 hari, yang baru pertama kali makan. Sebenarnya bukan artemia aja sih yang bisa dipakai, mau infusoria bisa, microworm bisa, semuanya. Tapi saya lebih merekomendasikan pakai artemia karena size-nya yang kecil dan mudah untuk dimakan oleh para burayak.
Tapi ribetnya itu ya ini, kita mesti netasin dia dulu. Netasinnya itu 1 kali 24 jam. Jadi sekarang saya masukin ini, saya siapkan seperti ini di pukul 1:30 siang. Besok akan saya panen di 1:30 siang juga. Kalau bisa di jam 1 siang udah mulai dipanen. Kenapa? Kalau kita panennya terlalu lama, takutnya artemianya udah keburu besar duluan, kita susah untuk penyaringannya. Nanti buat proses penyaringannya kita lanjutin lagi di hari selanjutnya, oke? Nah, sebentar, saya aduk-aduk dulu ya, biar garamnya cepat larut. Nah, botolnya seperti ini. Kenapa? Besok saya sekalian jelaskan kenapa mesti seperti ini dan diberi lakban seperti ini, oke? Ini sepertinya kayaknya garamnya udah larut. Oke, brother, saya pikir udah cukup dah, udah larut garamnya. Buat pemakaian artemianya tergantung nih seberapa banyak burayak yang brother punya. Kalau saya pakainya biasanya segini. Nah, segini cukup. Ini nih bentuk telur artemia. Bentuknya kayak pasir ya, kayak pasir hitam. Nah, bentuknya seperti inilah. Inilah telur artemia. Kita langsung aja masukin. Jangan lupa diaduk ya, brother. Jadi kita mesti diaduk, karena kalau nggak diaduk nanti dia cuma ada di permukaan, dia nggak menyebar ke seluruh air. Nah, udah seperti ini, udah kita diamkan saja sampai esok hari kita mau panen. Diaduk terus ya, ini masih ada yang nempel-nempel di atas, kita jatuhkan dulu ke bawah. Oke, udah habis itu artemianya setelah dipakai kita wajib nih taruh di dalam kulkas. Jangan yang di tempat yang bekuin ya, yang tempat bikin es batu, jangan. Taruhnya di tempat yang biasa kita taruh sayur, jadi nggak ngebekuin si artemia ini. Kenapa saya taruh di kulkas? Ya ini namanya juga telur. Ya kalau secara logika kayak telur ayam aja, kalau kita nggak taruh kulkas lama-lama dia rusak. Karena saya punya pengalaman nih. Jadi artemia ini saya beli 60 gram. Saya pakai cuman 2 kali apa 3 kali. Habis itu saya cuman taruh di tempat lemari saya yang suhu ruangan. Jadi pas lagi saya mau pakai kembali, itu padahal saya cuma taruh 2 minggu lebih. Jadi pas saya mau pakai lagi, udah nggak bisa menetas, brother-brother sekalian. Jadi mau saya bagaimanapun, mau air seasin apapun, mau selama apapun, malah saya pernah biarin sampai 2 hari. Saya pengen tes apakah masih bisa netes atau enggak. Ternyata sudah rusak, brother. Jadi penting ya, brother ya, habis dipakai langsung taruh di kulkas yang biasa kita taruh sayur, jangan yang buat ngebekuin es batu ya. Nah, gitu aja, brother. Kita lanjut di besok hari deh, setelah kita mau panen serta pemberiannya kepada para burayak. Oke, brotherku semuanya, ini udah di next day ya, udah di hari berikutnya kita mau netasin artemia. Jadi indikasinya apa sih kalau misalkan artemia yang kita kultur ini berhasil menetas? Nih, brother-brother sekalian, perhatikan ya, di bagian atas itu sudah ada beberapa cangkang serta artemia yang nyangkut di atas bagian atas ini nih. Jadi kan gelembungnya ngeluarin busa-busa seperti ini nih, balon-balon udara seperti ini. Jadi pas dia meletus balonnya, mungkin ada beberapa artemia yang ikut sama cangkangnya ke atas ini. Jadi ya nggak apa-apa, sebagai indikasi juga biar kita bisa tahu nih artemianya udah netas atau belum.
Jadi itunya warna merah ya yang nyangkut di atas itu. Nah, itu indikasinya kalau si artemia ini udah berhasil kita tetaskan. Jadi selanjutnya kita mesti ngapain? Kita lanjut ke next proses ya. Jadi habis itu kita mesti matiin atau mencopot sambungan udara dari mesin aerator. Jadi pertama-tama saya jepit dulu biar airnya nggak keluar pakai jepitan baju ya. Jadi pinjam lagi nih sama istri sama nyokap semuanya bilang buat netesin artemia biar aman. Oke, kita copot dari mesin aerator. Jadi selangnya udah saya copot ya. Nah, selanjutnya kita tunggu 10 menit sampai si artemianya turun ke bawah dan cangkangnya di atas. Oke, kita lanjut di depan aja ya. Oke, brother-brother, ini udah saya diemin 5 menit. Kalau brother-brother perhatikan semuanya, semoga terlihat ya. Kalau misalkan nggak terlihat, nanti saya coba pakai akuarium lah, apa soliter. Jadi bisa terlihat secara jelas. Kalau misalkan diperhatikan tuh seperti ada yang gerak-gerak. Nah, itu adalah artemianya ya. Itu adalah artemianya yang ada gerak-gerak. Jadi fungsi lakban ini saya pakai biar si artemianya itu jatuh ke dasar sini nih. Jadi si artemianya bisa ngumpul di bawah sini. Pas kita buka keran ini, jadi artemianya bisa langsung turun, bisa langsung kita saring. Jadi seperti itu ya brother-brother semuanya ya. Jadi fungsinya lakban ini selain buat ngatur ketinggian air saya, juga biar si artemianya turun ke bawah, karena artemia itu sifatnya mengikuti cahaya. Nah, di atasnya saya tutup juga tuh pakai kardus karton. Jadi artemianya nggak kena cahaya, bisa turun dan ngumpul di bawah sini. Jadi kita mudah lah buat panen artemia. Oh iya, nah kenapa seperti itu? Karena saya mau memisahkan nih antara artemia serta cangkangnya. Karena cangkangnya itu yang telur-telur cangkangnya yang misalkan udah menetas, biasanya dia akan ngumpul di atas seperti ini. Nah, brother-brother perhatikan, itu cangkangnya semua yang di bagian atas itu. Nah, semoga terlihat ya brother ya. Nah, itu cangkangnya semua itu brother. Nah, udah seperti ini, karena artemianya sudah ngumpul di bawah, kita langsung aja ke next proses ya, oke? Nah, oke brother sekalian, sebelum panen artemia mesti siapin nih 2 saringan seperti ini. Jadi yang satu saringannya tuh agak besar sedikit ya. Jadi ini khusus buat saring cangkang artemianya. Serta yang kedua dia agak rapat, bener-bener rapat. Jadi partikel-partikel yang kecil seperti artemia itu semuanya bisa masuk ke dalam sini dan bisa tersaring secara sempurna. Jadi kita langsung aja ya, kita saring ya. Oke, kita langsung saring aja. Seperti ini ya, yang besar saringannya di atas, yang rapet itu di bawah. Jangan kebalik brother, nanti cangkangnya ikut semua. Ini memang ada beberapa cangkang yang ikut. Nah, itulah fungsinya dari saringan ini. Nah, kita saring terus dan usahakan pas lagi mengeluarkan seperti ini, air yang di dalam botol jangan sampai kita tuang habis ya ke dalam sini ya. Jadi sekiranya airnya sudah mencapai tutup botol, karena cangkangnya itu kan di atas ya, jadi kita nggak perlu pakai yang di atas itu, kita buang aja. Walaupun masih ada artemia yang di atas itu, soalnya ribet. Kalau misalkan masih ada cangkangnya, bakal mengotori wadah burayak. Saya nggak suka kalau melihat ada banyak cangkang artemia di wadah burayak saya, karena bahaya juga. Kira-kira seperti ini brother. Ini cangkangnya, yang di bawah ini artemianya. Nah, artemianya ini berwarna merah ya. Nah, ini kan karena ini masih ada artemianya di cangkang ini, di saringan cangkang ini. Cara selanjutnya seperti apa? Kita langsung lanjut ke cara selanjutnya. Oke brother, cara selanjutnya itu kita mesti pakai air mengalir, tapi kita bukanya kecil aja. Soalnya kalau airnya terlalu besar, takutnya si cangkangnya itu malah ikut ke bawah juga. Jadi kita pakai air yang kecil aja seperti ini sampai
benar-benar artemianya terkuras habis. Lakukan ini sampai benar-benar si artemianya itu udah keluar semua ya brother semuanya, biar nggak mubazir, biar artemianya nggak terbuang. Nah, kalau misalkan brother-brother sendiri praktekin di rumah, ketika proses penyaringan seperti ini, kalau memang misalkan artemianya udah nggak ada, kedengeran kok brother kayak suara pasir yang kena air gitu ya, bunyinya kres kres kres. Nah itu udah sisa cangkangnya doang tuh di atas ini tuh. Jadi seperti ini aja, kita saring terus sampai artemianya keluar semuanya. Oke, bisa kita lihat ya tuh, di bagian bawah sudah ada artemianya. Oke brother, kita skip ya. Jadi diingat aja nih prosesnya. Jadi kita kasih air mengalir pelan aja. Nah lalu kita seperti ini, kita bolak-balik biar arteminya turun semua. Oke, kita langsung skip ke next proses. Oke brother, mungkin tadi nggak begitu jelas ya kalau di dalam botol. Nah ini saya udah pindahin ke soliter biar brother-brother sekalian bisa ngeliat secara jelas artemia itu seperti apa. Nah artemia itu seperti ini, dia lebih kecil daripada kutu air ya. Jadi dia warnanya merah seperti ini. Nah dia bergerak-gerak tuh, kalau misalkan brother-brother perhatikan banyak yang bergerak-bergerak ya. Nah itulah artemia. Nah artemia ini bisa bertahan 3 atau enggak 4 hari kalau kita taruh di wadah. Tapi di wadahnya mesti dikasih garam ya, garam ikan sampai airnya seasin air laut ya. Brother-brother sekalian pasti pernah ke laut dong, pernah rasain air laut seperti apa. Nah asinnya mesti seperti itu karena dia adalah sejenis udang-udangan laut. Nah ya karena dia kecil seperti ini, jadi lebih gampang lah buat dimakan oleh para burayak yang masih umur 4 sampai 5 hari yang udah kita pijah. Oke ya brother-brother sekalian ya, seperti inilah bentuk artemianya. Oke ya brother-brother semuanya, jadi brother-brother siapin satu wadah yang udah ada air asinnya, jadi garam ikan, nggak ada takaran pasti. Pokoknya brother-brother sekalian boleh deh rasain aja, kalau misalkan rasa airnya udah asin ya udah aman lah buat artemia ini. Jangan lupa ditambahin aerator biar artemianya bisa lebih panjang hidupnya, bisa 4 hari atau 5 hari. Nah fungsi aeratornya ini juga, terkadang kalau kita saring artemia pun masih ada cangkang-cangkang yang ngikut. Nah cangkang-cangkangnya itu nanti kalau misalkan terkena aerator ini semuanya akan ngumpul di pojokan seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini juga ya, tuh itu semuanya cangkangnya semua. Nah kita serok dari bagian tengah aja. Mungkin ada beberapa cangkang yang ikut ya, nggak apa-apa deh. Saya mau kasih buat 4 lubukannya saya. Jadi saya ambil langsung banyak sedikit aja. Oh ya buat brother-brother sekalian, mungkin di video kemarin aku nggak kasih tahu ya di mana beli artemianya. Jadi artemianya itu beli di toko online ya. Kalau misalkan di toko-toko akuarium terdekat, kadang dia nggak nyediain tuh artemia. Jadi mesti belanja online kita. Nah saya rasa cukup, nanti kalau berlebih ya kita taruh balik ke tempat ini. Oke, kita langsung aja ke lubukan yang akan kita beri artemia. Oke, brother semuanya, nih kondisi lubukannya di tempat saya. Jadi memang saya lubukannya itu di dalam rumah ya. Jadi ya seperti inilah keadaannya. Coba di sini. Nah ini burayak umur 6 hari. Jadi kita kasih aja langsung ya. Jadi saya pakai ini artemianya, ini burayaknya kita kasih aja kayak begini. Kita sebar ke seluruh tempat. Semoga terlihat ya. Nah kita sebar aja seperti ini.
biar burayaknya gampang nih buat nemuin makanannya. Oke, buat yang ini cukup. Ini burayak koi galaksi ya, jadi saya lagi ternakin koi galaksi. Oke, kita langsung tutup. Jadi kalau di tempat saya itu saya langsung tutup nih wadahnya, karena apa? Bisa menjaga suhu dari tempat pembesaran ini. Soalnya kan kita tahu ya, sekarang ini cuacanya lagi ekstrim. Nah kalau ini burayak white platinum saya, jadi sama aja. Ini masih kecil banget nih. Ini masih sekitar 6 hari apa 7 hari, jadi masih kecil banget, masih pada ngumpul-ngumpulnya kecil-kecil, jadi belum begitu terlihat ya, nggak sama seperti yang sebelah tadi. Jadi kita sebar-sebar seperti ini aja. Terus nggak usah dilihatin nih brother, mau dia makan mau enggak kita nggak usah perhatikan. Tahu-taunya kalau misalnya kita rutin kasih dia makan, tahu-tahu udah gede aja. Jadi kita sebar-sebar seperti itu aja ya artemianya. Nah, mudah-mudahan mereka cepat gede. Nah, kita langsung tutup lagi buat ngejaga suhunya. Nah, ini lubukan yang ketiga. Nah, ini anakannya FCCP. Kalau yang ini udah agak besar-besar nih, udah mulai terlihat. Kelihatan ya brother ya, semoga terlihat ya burayaknya ya. Maaf kalau videonya agak gelap, soalnya nih airnya pun sudah gelap sebenarnya. Ya kita sebar-sebarin seperti ini aja. Nah, brother sendiri bisa kelihatan nggak? Terlihat ya brother ya, coba saya zoom kasih lihat. Nah itu dia burayak-buraknya yang sedang makan tuh. Nah, kalau kita perhatikan ya masih pada kecil-kecil semuanya, makanya saya lebih menganjurkan menggunakan artemia dibandingkan pakan lain seperti kutir juga bagus buat mereka ya. Kalau misalkan kutir susah, brother-brother sekalian perlu nih kudu nyiapin yang namanya artemia. Nah itulah kondisi burayaknya yang ada di sini ya. Nah kalau umuran segini yang udah masuk hampir 2 minggu, saya akan pindah beralih langsung ke cacing sutra. Nanti buat next videonya saya akan menunjukkan cara bagaimana memberikan cacing sutra yang aman buat burayak-burayak yang berusia 2 minggu. Oke brother. Nah ini lubukan ketiga, yang ini lubukan keempat. Oke, lubukan yang keempat juga nggak kalah banyak. Nah lubukannya lumayan ya, puji Tuhan nih, dapat anakannya lumayan banyak kali ini. Kita tebar-tebarin lagi biar mereka nggak kesulitan nih cari makannya. Kita sebarin ke tempat dimana mereka berkumpul, jadi mereka bisa nemuin makanannya lebih cepat, lebih baik. Jadi saya kasih artemia ini cuman sehari sekali ya. Tapi kalau misalkan keadaannya di sore hari pakannya udah habis, terus saya lihat perut burayaknya udah agak kempes, saya biasanya kasih lagi artemianya lagi. Jadi kalau umur-umuran segini jangan dibiarkan mereka sampai lapar ya brother-brother sekalian, biar perkembangan mereka cepat. Nah seperti itu. Kalau yang umuran segini udah kita bisa lihat nih, dia lagi nangkepin si artemianya. Tapi sorry, kameranya saya menggunakan kamera HP saja, jadi nggak terlalu jelas dan nggak terlalu bagus hasilnya. Sorry ya brother ya. Tuh, semoga terlihat. Nah yang kecil-kecil itu adalah burayaknya tuh. Nah, puji Tuhan deh, di 4 kubuk ini masih dapat burayak yang lumayan banyak. Nah tinggal tugas saya ngebesarin mereka sampai besar, jadi saya rawat sampai sebaik-baiknya. Nah kalau kondisi kotor seperti ini nggak masalah nih brother buat di lubukan burayak. Jangan pernah nyerok burayak pakai saringan, kita pindahin, kita kurus wadahnya dengan air yang baru, kita langsung tuang lagi tuh burayak, pasti mati semua. Jadi buat burayak seperti ini ya biarin aja,
Nanti sekiranya volume airnya misalkan segini, dia turun, dia pasti lama-lama menguap dong airnya dan berkurang. Kita tinggal tambahin aja sedikit demi sedikit. Nah, seperti itulah kalau misalkan kita mau ngerawat burayak-burayak ya di wadah pembesaran ini. Nah, oke, brother-brotherku semua, seperti itu ya bagaimana cara untuk menetaskan artemia serta kita berikan kepada para burayak. Jadi buat brother-brother sekalian yang sekarang lagi mungkin sedang breeding, jangan berkecil hati kalau memiliki lahan yang sempit, karena saya pun breeding di rumah saya sendiri dengan lahan yang super sempit. Tapi saya mempergunakan apa aja deh yang ada di tempat saya biar saya bisa mengeluarkan pengeluaran yang minimal tapi dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi brother-brother sekalian, pergunain aja apa yang ada di rumah brother-brother sekalian. Nah, buat di next video saya akan membuat tutorial bagaimana cara breeding serta memberikan cacing sutra untuk burayak umur 2 minggu biar aman dan nggak keselak burayak-burayaknya. Jadi buat brother-brother sekalian tetap stay tune. Dan sekali lagi mohon maaf buat kualitas video yang masih kurang baik karena saya cuma menggunakan HP saja. Jadi buat brother-brother sekalian tolong dukungannya, subscribe, di like, di share, aktifkan lonceng juga biar setiap ada video terbaru dari saya semua mendapatkan notifikasinya. Oke ya brother-brother sekalian, semoga video kali ini bermanfaat buat brother-brother sekalian yang sedang dalam proses breeding, sudah mempunyai burayak, bisa cepet gede lah burayaknya dan selamat sampai nanti dia besar. Buat brother-brother sekalian, ini video dari saya Dedi dari Golden Edge Beta. Saya undur diri, bye bye.